Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali, saya dengan Bang Elbar. Ya, mudah-mudahan Anda di sana senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan juga keluarga Anda disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari penyakit Covid yang sekarang kembali menanjak. Ya. Wow, ya, tahun baru hilang, ya, Natal hilang, Imlek hilang, tiba-tiba menjelang Ramadan meroket lagi. Ada apakah kau wahai virus? Tidak apa-apa. Ini bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabaran kita, teman-teman sekalian. Tinggal kita tetap jaga protokol kesehatan supaya kita tidak terpapar. Kalaupun kita harus terpapar, mudah-mudahan itu sebagai kafarat dosa buat kita, ya. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin berbagi video dengan Anda sekalian. Ini sumbernya dari TikTok sebenarnya, ya. Video ini menurut saya sangat menyentuh. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi spirit bagi kita untuk mau berbagi kasih kepada banyak orang, terutama orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan, baik itu dalam bentuk harta, kemampuan, kepiawaian, kecerdasan dan seterusnya. Berbagilah dengan banyak orang, ya, karena Allah suka terhadap orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Dia bermanfaat banyak kepada orang lain. Baik, video yang pertama, check it out. Seorang ini adalah seorang tukang sol, ya. Beliau ini kakinya sangat pincang, ya, dan dia susah berjalan, orangnya susah berjalan, tapi dia tidak mau meminta-minta. Itu luar biasanya. Ada banyak orang mau meminta-minta padahal kakinya sempurna, kemudian diikat di dada seolah-olah dia buntung. Sementara ini dia pincang, dia berjalan itu dia seret kakinya, tapi no ngemis. Ini yang luar biasa, no ngemis. Dari pagi? Iya. Bapaknya sudah makan belum? Barusan makan tadi. Barusan makan? Iya. Udah bawa minum belum? Dia ditanya sudah makan belum sama yang ini, sama siapa namanya yang mau membantunya ini, ya. Dia bilang sudah makan tapi belum minum. Saya kok yakin beliau itu belum makan. Tapi biasa kita orang timur itu, ya, karena untuk menjaga izzah, menjaga kehormatan diri kita, karena kita ini sifatnya pemalu, ya, maka kita bilang sudah makan padahal itu belum makan. Kode itu sebenarnya. Tapi dia bilang belum minum, katanya. Saya belikan minum ya, buat bekal di jalan ya. Tunggu sini ya, Pak, ya. Harus. Itu sepatunya kenapa, Diberikan Pak? minum biasa. Tangannya ini kan gini aja catatannya. Ini buat Sepatunya selangkah. sudah Ini sobek, buat telapak sepatunya itu sudah tipis, sudah rusak, Orangnya kegeres ini. tapi dia pakai terus. Pengen beli sepatu baru. ya ini aja kan dulu ada duitnya. Pak, ini ada titipan rezeki. Enggak. Ada titipan. Wow, dia mau dikasih uang sama orang itu, titipan rizki kepada orang tersebut, tapi dia nolak. Enggak. Bayangkan sekarang banyak sekali orang yang sempurna hidupnya tapi mentalnya mental miskin, ya. Bantuan padahal dia mampu, motornya ada yang kadang-kadang NMAX motornya, tapi masih ngambil bantuan. Beliau ini mau dibantu, kakinya pincang, Masya Allah dia nggak mau. Wow, ini luar biasa nih. Ini benar-benar dia menjaga kehormatannya. Dia nggak mau ngemis, bahkan nggak mau dibantu. Kalau nggak dipaksa dia nggak mau ngambil. Sepi dari. Udah cukup ini. Nggak apa-apa. Diterima ya. Dipaksa dia. Ada titipan rezeki Diterima ya. dari hamba Allah.
buat beli sepatu. Akhirnya dia nyerah dan dia menangis. Insya Allah. Barangkali dia belum pernah mendapatkan sejumlah itu mungkin ketika dia bikin sol sepatu gitu ya. Dan akhirnya dia terima dan dia menangis bahagia. Teman-teman sekalian, Anda yang punya kelebihan rezeki, ayo banyaklah membantu orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang sudah tua renta tapi dia masih tetap harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kalau kita punya kelebihan rezeki, ayo kita bantu. Ini video ketiga teman-teman. Halo Dek, Assalamualaikum. Jualan apa ini? Dari jam berapa tadi? Jam 7 pagi. Sekarang udah mau sore. Kok nggak pulang? Pulang kalau habis. Kamu nggak sekolah, Pak? Anak ini Sekolah jam 7. sekolah, Pulangnya jam? pulang sekolah dia Jam jualan. 9. Terus langsung jualan. Anak dahsyat. Kerja apa orang tua, Pak? Udah berapa lama kamu jualan ini, donat? Ya udah ini hitung semua ya. Diborong sama dia tuh. Ya Allah. Seneng banget ya. Saya teringat dulu. Saya dulu juga pernah waktu sekolah SD itu pulang itu ambil rombong gitu kan, ambil rombong gitu, kemudian dipanggul gitu, terus jualan ke rumah-rumah gitu. Satu rombong itu harus kita kembalikan modalnya 1.000 dan kita dapat untungnya 125 perak. Itu karena pengen banget dapat jajan itu, karena hampir nggak pernah dikasih jajan sama orang tua dulu ya, karena memang orang tua nggak berada ya. Teringat nih dengan anak ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya anak ini. Gak apa-apa. Ada Itu kakaknya juga yang itu. 60 buat setoran, yang sisanya buat adik berdua. Ya? Ya Allah, senyum bahagianya itu, Insya Allah. Video berikutnya itu teman-teman sekalian, orang udah tua renta nih, ya Allah, atau usianya berapa ini ya. Orang ini usianya mungkin di angka 60-an, tapi dia masih bekerja, masih mau bekerja tanpa harus mengemis ya. Dia nggak mau minta-minta seperti kebanyakan orang yang masih ini. Ya Allah, saya teringat sama orang tua. Assalamualaikum. Ngapain bapaknya di sini? Dalam? Suaranya nggak nungguin begitu orang jelas yang ya, buang karena sampah. memang Nanti ditaruh sini gitu. mic-nya mungkin kurang dekat dan memang Iya. orang tua Rumahnya ini di mana bapaknya? kecil suaranya. Memang. Dalam? Bancang. Bapak siapa namanya? Bapaknya udah sarapan belum? Pak Keman. Udah sarapan? Belum ya? Saya belikan makan ya.
Beliau belum sarapan teman-teman sekalian. Tapi ketika mau dibelikan makanan, dia bilang sampun, sudah katanya. Dia betul-betul menjaga diri gitu, dia nggak mau dibantu gitu. Tapi akhirnya dia tetap diberikan makanan sama orang ini gitu ya. Dan dia terima nanti. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya Allah, terharu dia. Saya teringat orang tua teman-teman. Bapak juga udah tua, udah nggak bisa ngelihat di rumah. Bahkan kalau sholat itu dia sudah sekarang itu pakai tali dia ke ke tempat wudhu itu. Sementara kami jauh, dia di kampung, kami di rantauan gitu. ومن الناس من يقول. Video berikutnya ini adalah video tentang sosial eksperimen kayak ini. Ada pengemis ya, ada pengemis yang dikasih makanan oleh sekelompok pemuda begitu. Kemudian ada teman yang ngasih makanan itu kelihatannya nguji si pengemis ini apakah dia akan berbagi ke orang lain. Dan ini hasilnya teman-teman sekalian. Ya Allah, dia juga bermurah hati kepada orang lain. Dan balasannya apa? Dikasih rizki. Dia nangis. Teman-teman sekalian, kalau kita berikan bantuan kepada orang yang tepat, itu syukurnya luar biasa ya. Bahagianya luar biasa. Dan terlihat dari tangisan yang dia keluarkan itu adalah tangisan yang tulus, bahwa dia betul-betul butuh bantuan itu. Dan saya yakin Anda teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada di sana di luar sana, coba sisihkan sebagian kecil dari pendapatan kita untuk berbagi kasih ya, berbagi cinta kepada orang lain ya. Insya Allah harta yang ditinggal ke kita itu pasti akan berkah, pasti akan berkah insya Allah ya. Teman-teman, ini video terakhir teman-teman sekalian. Seorang pemulung yang sedang makan roti, kemudian rotinya satu-satunya teman-teman sekalian. Rotinya satu-satunya, mungkin itu juga dia beli dengan susah payah. Karena pemulung itu berapa sih penghasilannya kan? Namun orang ini kayaknya sosial eksperimen juga nih. Dia duduk di sebelahnya kemudian meminta sepotong barangkali gitu ya. Menguji apakah pemulung ini senang berbagi atau tidak. Dan apa yang terjadi? Kita lihat. Dia ngasih kan? Bahkan mau ngasih minum juga. Silahkan lihat teman-teman sekalian.
kalau kita memberi kepada orang yang tepat, lihat ekspresinya, bersyukurnya itu sampai sujud syukur, ya, bentuk penghargaannya itu sampai dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah kenapa kita diajarkan untuk jadikan berbagi itu sebagai apa ya, sebagai habit gitu, sebagai kebutuhan gitu. Meskipun cuma beberapa gitu, tapi kasih ke orang. Bisa jadi 1.000, 2.000 yang kita berikan kepada orang itu menyelamatkan orang itu dari berbuat maksiat karena kelaparan. Kemudian tadinya dia udah mengambil hak orang dengan cara tidak baik, tapi dengan uang yang kita berikan 2.000, 3.000, 5.000, mungkin itu menyelamatkan dia dari berbuat jahat. Teman-teman sekalian, sekali lagi, terutama Anda di sana, orang-orang kaya yang suka pamer kekayaan, ayo gunakan kekayaan Anda untuk tangga Anda menuju surga. Karena kekayaan itu akan sangat berat pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dipergunakan untuk poya-poya, untuk pamer segala macam. Masih banyak saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Kalau Anda turun ke jalan, Anda akan temukan manusia-manusia gerobak yang hidupnya di jalan, tidurnya di bawah pohon rindang, alasnya adalah gerobak, rumahnya itu jadi di gerobak dia tidur. Masih banyak itu teman-teman sekalian, ya. Ayo, ya, saya yakin kita punya hati nurani, ya. Banyak orang ingin membantu tapi dia tidak mampu, sementara Anda punya kemampuan untuk membelikan mereka rumah, bisa jadi supaya mereka tidak jadi gelandangan. Ketimbang Anda beli pakaian dengan ratusan juta terus Anda pamerkan, ya, Anda unggah dan seterusnya. Lebih baik kita buat untuk bantu orang, ya. Menurut sekalian, karena sudah azan, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.